Bab 1431. Bagus, sangat bagus. Leon, kamu hebat. Kamu bersama 4 wanita sekaligus. Itu benar-benar tidak tahu malu. Patrick sangat marah. Kakek, ini bukan seperti yang kau pikirkan. Leon merasa sangat frustrasi. Ia ingin menjelaskan semuanya tetapi ia kesulitan menemukan kata-kata yang tepat. Patrick mengabaikan protes Leon. Dia berkata dengan marah, Iris, kau lihat ini. Bocah ini sampah. Kau harus putus dengannya sekarang juga. Kakek, aku tidak bisa menjelaskannya kepadamu sekarang, tetapi Leon tidak seperti yang kau pikirkan. Aku tidak akan meninggalkannya. Iris menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sikap tegas. Bahkan keluarga Sir dan yang sudah memberikan persetujuan diam-diam mereka untuk Iris dan Cynthia, apapun yang dikatakan Patrick tidak akan berhasil. Dengan perasaannya terhadap Leon, dia tidak akan meninggalkan Leon bahkan jika seluruh dunia menentang mereka bersama. Kau tidak ada harapan. Patrick sudah mencapai batas kesabarannya. Ia tak habis pikir apa yang Leon berikan kepada Iris, hingga Iris begitu setia kepadanya, bahkan rela membagi Leon dengan wanita lain. Itu sungguh tidak masuk akal. Sangat sulit baginya untuk menerimanya. Kakek, Leon, dan aku masih punya banyak hal yang harus kami selesaikan. Kami akan mengambil cuti untuk saat ini. Merasakan kemarahan Patrick, Iris tahu tidak ada gunanya memikirkan masalah itu, jadi dia buru-buru mengucapkan selamat tinggal. Leon pun sama. Ia tak ingin terus menderita karena kemarahan Patrick, jadi ia segera bergegas pergi bersama Iris dan yang lainnya. Dasar menjijikkan. Aku sangat marah. Melihat Leon pergi bersama Iris dan yang lainnya, Patrick menjadi marah. Ia menghantamkan tinjunya ke pohon besar di sebelahnya dan pohon itu langsung patah, tumbang dengan suara ledakan keras. Ayah, tenanglah. Karena Iris bersedia, biarkan saja, kata Damian. Damian tidak setuju Leon bersama banyak wanita, tetapi dia berutang nyawa pada Leon. Selain itu, Iris bersikeras ingin bersama Leon, jadi tidak ada yang bisa Damian lakukan. Tidak, aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Iris pasti tertipu oleh rayuan manis Leon karena usianya. Itulah sebabnya dia berada dalam situasi ini. Dalam 2 hari ke depan, suruh dia datang menemui kita berdua. Aku akan memastikan untuk memberinya nasihat yang tepat dan membantunya melihat kenyataan sebelum terlambat. Patrick menarik napas dalam-dalam, berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan dirinya. Setelah kejadian itu, dia sudah yakin dengan karakter Leon. Dia merasa Leon mungkin seorang tukang selingkuh seperti Nigel. Sebagai kakek Iris, dia tidak akan membiarkan Iris menghancurkan hidupnya di tangan orang seperti itu. Ya, tak apa-apa, kata Damian. Setelah itu, Damian pergi bersama Penny dan Patrick. Hanya Nigel, Rick, dan yang lainnya yang tersisa. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Eugene. Aku tidak percaya Leon seorang tukang selingkuh. Kurasa ini hal yang baik untuk kita. Jika dia akhirnya bertengkar hebat dengan para skemel karena ini, akan jauh lebih mudah bagi kita untuk menghadapinya. Rick mencibir. Benar sekali, kakek. Kau harus membalas dendam untukku setelah Leon mematahkan kakiku seperti itu. Kata Nigel penuh dendam. Nigel, jangan khawatir. Selama Patrick dan yang lainnya bisa meyakinkan Iris untuk meninggalkan Leon, kita akan bisa menguburnya saat dia kehilangan bantuan dari barisan depan. Kata Rick dingin. Leon tidak hanya melukai Nigel dan Eugene dengan parah, ia bahkan menyarankan Patrick untuk menyingkirkan lini kedua. Berkat itu, dia membenci Leon sampai ke akar-akarnya. Dia hanya ingin menghancurkan Leon untuk membalas dendam. Bab 1432. Pada beberapa hari berikutnya, Leon berada dalam kondisi lemah karena pil naga, sehingga ia terpaksa beristirahat selama beberapa hari di rumah. Saat itu, dia menyadari bahwa keamanan di perusahaan itu cukup lemah setelah Nigel berhasil menangkap Ruth dan Cynthia. Jadi, dia menyuruh saudara Sharp pindah dari Springfield City. Kedua bersaudara itu sudah mulai berlatih metode kekuatan tingkat lanjut mereka sejak lama. Setelah berlatih sekian lama, kemampuan mereka berdua meningkat pesat. Spencer baru saja mencapai semi-overload state. Sementara itu, Stephen sudah lama menjadi Supreme Master, dan tidak jauh dari semi-overload state.
Meskipun mereka berdua tidak dianggap sangat kuat di wilayah selatan, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Di sisi lain, setelah situasi Leon yang berhubungan seks dengan wanita, Patrick kehilangan semua dukungan untuk Leon. Namun, karena Iris masih belum mau putus dengan Leon dan karena Leon telah menyelamatkan nyawa Damian sebelumnya, keluarga Skemel masih bekerja sama dengan Leon. Dalam 2 hari terakhir, Damian menyiapkan berbagai materi untuk Leon berdasarkan kesepakatan mereka. Selain itu, Cynthia juga berhasil mendapatkan sejumlah besar bahan dari keluarga Sears. Mereka sudah siap sepenuhnya untuk membuat pil milik Leon. Begitu Leon pulih, ia akan dapat segera mulai membuat pil. Setelah beberapa hari bekerja keras, Leon berhasil memurnikan lebih dari 100 pil energi murni tingkat lanjut dan lebih dari 30.000 pil pemelihara energi tingkat lanjut. Ia bahkan membuat pil-pil yang lebih biasa seperti pil kecantikan dan pil sirkulasi. Segalanya siap untuk dorongan terakhir. Karena pasokan pil pertama sudah siap, maka tibalah waktunya bagi mereka untuk secara resmi memulai operasi perusahaan cabang. Di pagi hari, Leon sedang mendiskusikan bisnis dengan Iris, Cynthia, dan yang lainnya sambil sarapan. Leon, aku berencana mengadakan kampanye penjualan besar-besaran dalam 3 hari. Dalam 3 hari ini, kita perlu mencari cara untuk menyebarkan informasi tentang pil kita dengan benar sehingga kita dapat menarik perhatian keluarga besar seni bela diri kuno. Semakin banyak orang yang menghadiri kampanye penjualan, semakin baik. Ini akan membantu meningkatkan reputasi perusahaan dan pil pemelihara energi, Cynthia menyuarakan pikirannya. Dulu saat Shinshin Group pertama kali berdiri di Springfield City, mereka berhasil menyebarkan berita tentang pil pemelihara energi dan perusahaannya, yang membawa mereka menuju kesuksesan luar biasa. Dengan pengalaman berharga itu, dia merasa perusahaan cabangnya pasti akan berhasil jika mereka mengikuti langkah yang sama. Ya, ini ide yang bagus. Namun, ini wilayah selatan, bukan kota Springfield. Kami tidak tahu banyak tentang tempat ini, dan kami tidak punya koneksi atau pengaruh apapun. Tidak akan mudah untuk menyebarkan berita kali ini, kata Leon serius. Dia tahu betul bahwa pengaruh keluarga Sears memainkan peran besar dalam keberhasilan Shinshin Group di Springfield City. Keluarga Sears adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Springfield City. Mereka punya banyak kekuasaan di sana. Saat itu, Shinshin Group mengandalkan pemasaran Sears untuk menarik keluarga besar untuk menghadiri acara penjualan. Kemudian, sifat ajaib dari energi nurturing pills membantu grup tersebut menyebarkan nama mereka, dan segera menjadi sangat terkenal. Situasinya berbeda di sini. Beberapa dari mereka baru saja tiba, dan tidak mempunyai pengaruh sama sekali di wilayah selatan. Bahkan jika mereka mencoba menyebarkan berita melalui pemasaran dan iklan, hal itu hanya akan menarik perhatian orang biasa. Tidak mungkin hal itu akan menarik keluarga besar dan klien terkaya untuk menghadiri acara penjualan. Bila tak seorang pun hadir dalam kegiatan penjualan itu ataupun bila anggotanya terlalu sedikit, maka khasiat ajaib pil pemelihara energi itu akan sia-sia. Kemudian, Shinshin Group mungkin memerlukan setidaknya 2 hingga 3 tahun untuk benar-benar berkembang di wilayah selatan. Itu akan memakan waktu lama. Itu tidak sejalan dengan target perusahaan untuk ekspansi cepat. Bab 1433. Leon, jangan khawatir. Keluarga Skemel adalah keluarga seni bela diri kuno. Mereka pasti punya pengaruh di wilayah selatan. Kenapa kita berdua tidak pergi ke sana dan bicara dengan kakekku nanti? Kalau kita berhasil mendapatkan bantuannya untuk mempromosikan Shinshin Group, bukankah semuanya akan beres? Iris menghibur. Lupakan saja tentang itu untuk saat ini. Dia masih marah. Bahkan jika kita meminta bantuannya, dia mungkin tidak akan setuju. Jangan cari masalah, kata Leon dengan canggung. Karena masalah Cynthia, kesan Patrick terhadapnya sudah luar biasa buruk. Leon sudah bersyukur bahwa Patrick tidak memaksa Damian untuk berhenti bekerja dengannya. Dia tidak berharap Patrick akan membantunya dalam pemasaran. Hampir tidak ada kemungkinan hal itu akan terjadi. Iris terdiam. Dia tahu apa yang dikatakan Leon itu benar. Jika dia meminta bantuan Patrick untuk mengatasi Leon, bahkan jika Patrick setuju, dia mungkin akan mengambil kesempatan untuk meminta dia putus dengan Leon.
Itu bukanlah sesuatu yang dia inginkan terjadi. Leon, apa yang harus kita lakukan? Jika perusahaan cabang ingin mengadakan kampanye penjualan, kita perlu melakukan pemasaran yang cukup untuk menyebarkan berita. Jika tidak, dampaknya akan sangat buruk bagi cabang. Kata Cynthia dengan sedikit khawatir. Fondasi sudah disiapkan untuk perusahaan cabang, dan pilnya sudah disempurnakan. Jika upaya penjualan gagal karena kurangnya pemasaran, maka semua upaya mereka selama beberapa hari terakhir akan sia-sia. Cynthia, jangan khawatir. Biarkan aku memikirkannya dulu. Aku akan lihat apakah ada cara lain. Leon mengusap pelipisnya dengan ekspresi sulit. Bukan hanya dia, Iris, Ruth, dan Snow juga terdiam. Beberapa dari mereka memikirkannya, dan tidak ada yang bisa menemukan solusi yang lebih baik. Tepat saat Leon merasa bingung, tiba-tiba ia mendengar teleponnya berdering. Setelah itu, ia mengeluarkannya dan melihat bahwa Raphael yang menelepon. Tuan Westwood, tentu saja. Leon tiba-tiba mendapat ide cemerlang. Apa yang terjadi? Iris dan yang lainnya agak bingung. Yah, terakhir kali aku pergi bersama ia untuk mendapatkan batu giok, aku kebetulan bertemu Raphael dari Westwoods. Aku bisa meminta dia untuk mengajak keluarganya membantu kami dalam pemasaran, jelas Leon sambil tersenyum. Setelah apa yang terjadi di toko batu giok, dia tahu bahwa keluarga Westwood adalah salah satu keluarga seni bela diri kuno di wilayah selatan. Kekuatan dan pengaruh mereka seharusnya setara dengan keluarga Skemel. Jika Raphael bersedia membantu, dia tidak perlu mengemis pada Patrick. Ya, Raphael ingin menjalin hubungan baik denganmu terakhir kali. Jika kamu meminta bantuannya, dia mungkin tidak akan menolak, kata Iris sambil mengangguk. Iris adalah orang yang pergi bersama Leon ke toko batu giok. Yang lain tidak tahu siapa Raphael, tetapi dia tahu. Dia tahu bahwa Raphael adalah pemuda yang sangat bisa diandalkan dan luar biasa. Bab 1434. Setelah itu, Leon menekan rasa bahagia di dalam hatinya saat dia menjawab panggilan Raphael. Halo, Tuan Westwood. Ada yang perlu saya bantu? Tanya Leon. Tuan Wolf, begini. Ada sesuatu yang perlu saya bantu. Terdengar suara Raphael di ujung sana. Oh, benarkah? Itu hanya kebetulan. Kebetulan aku juga butuh bantuanmu. Leon senang mendengarnya. Meskipun Raphael meminta untuk berteman sebelumnya, mereka berdua masih belum begitu dekat. Dia masih khawatir Raphael mungkin tidak setuju jika dia meminta bantuan Raphael untuk menyebarkan berita tentang pil tersebut. Namun, karena Raphael juga memiliki sesuatu yang dia butuhkan dari Leon, maka semuanya akan jauh lebih mudah. Tuan Wolf, apa yang Anda butuhkan bantuan saya? Tanya Raphael penasaran. Ceritanya panjang. Leon memikirkannya dan berkata, Tuan Westwood, di mana Anda sekarang? Saya akan menemui Anda. Kita bisa bicara begitu kita bertemu. Ya, itu ide yang bagus. Aku akan menunggumu di toko batu giok. Raphael setuju. Setelah itu, mereka berdua menutup telepon. Leon, apakah kamu berencana untuk pergi menemui Raphael? Biarkan aku pergi bersamamu. Iris berdiri dan berkata, tidak perlu, aku akan pergi sendiri. Kau sibuk pergi kemana-mana bersamaku beberapa hari ini. Kau pasti lelah. Beristirahatlah di rumah hari ini dan pikirkan urusan Elegante, kata Leon setelah berpikir sejenak. Baik Shinshin Group maupun Elegante adalah miliknya. Iris bertanggung jawab atas Elegante, sementara Cynthia bertanggung jawab atas Shinshin Group. Shinshin Group sudah akan memulai operasinya, tetapi Elegante masih belum memiliki arah. Setelah menyelesaikan semua yang perlu dilakukannya untuk promosi penjualan, ia akan segera mendirikan cabang Elegante di wilayah selatan. Baiklah, Iris mengangguk. Elegante sudah mengalami hambatan dalam pertumbuhannya. Sebagai penanggung jawab perusahaan, ia ingin mendirikan perusahaan cabang sesegera mungkin demi pertumbuhan perusahaan. Setelah itu, Leon melaju meninggalkan villa itu. Leon baru saja mulai menyetir ketika telepon Iris berdering. Dia melihat bahwa itu adalah panggilan dari Damian. Halo Paman, ada perlu sesuatu? Tanya Iris setelah menjawab. Iris, bagaimana dengan pembuatan pil Leon? Kata Damian. Sejak Leon dan Iris pergi bersama yang lain terakhir kali,
Patrick meminta Damian untuk mencari kesempatan untuk mengajak Iris datang secara pribadi. Jadi, dia menelepon Iris beberapa kali dalam beberapa hari terakhir, ingin Iris datang berkunjung. Namun, Leon membutuhkan bantuan Iris dan Snow saat dia sedang memurnikan pil, jadi Iris tidak pernah punya waktu untuk membahasnya. Oh, pil pertama sudah jadi. Leon saat ini sedang mempersiapkan pemasaran. Kami berencana untuk mengadakan penjualan pembukaan dalam 3 hari, jawab Iris jujur. Sebuah kampanye penjualan. Itu ide yang bagus. Namun, kamu dan Leon tidak mengenal daerah itu. Mungkin akan sulit untuk menyebarkan berita itu. Apakah kamu butuh bantuan kami untuk itu? Tanya Damian. Aku memang menginginkan bantuan keluarga, tapi apakah kakek setuju? Kata Iris sambil mendesah tak berdaya. Bab 1435. Dia masih marah bahkan setelah beberapa hari, jadi sepertinya tidak mungkin dia akan setuju. Namun, akan lebih mudah untuk menghadapinya secara langsung. Mengapa kamu tidak datang sekarang dan berbicara langsung dengannya? Aku akan membantumu menyampaikan beberapa patah kata yang bagus juga. Dia mungkin akan setuju setelah itu, Damian menghibur. Tidak, bahkan jika aku menemuinya, dia mungkin hanya akan menceramahiku seperti terakhir kali. Kurasa aku sebaiknya tidak pergi ke sana dan membuatnya marah, kata Iris tanpa ragu. Sebelumnya, Damian meneleponnya untuk mengajaknya berkunjung 2 kali. Ia sudah menduga bahwa Patrick, Damian, dan yang lainnya mungkin ingin membujuknya agar putus dengan Leon. Karena itulah, dia menggunakan alasan membantu Leon untuk menolak mereka. Iris, aku tahu kamu tidak ingin meninggalkan Leon, tapi Leon sudah sedikit melewati batas dengan ingin bersama banyak wanita sekaligus. Ayah hanya keberatan demi kebaikanmu. Dia tidak ingin kau menderita. Kurasa kau harus berbicara baik-baik dengannya. Kau tidak bisa terus menghindarinya. Bahkan jika kau berhasil menghindarinya untuk saat ini, kau tidak bisa terus bersembunyi selamanya, kata Damian sambil mendesah. Iris agak terdiam. Dia tahu Damian benar. Patrick dan keluarga Skemel adalah keluarganya. Bahkan jika Patrick menentang dia bersama Leon, tentu saja dia tidak bisa menghindari Patrick seumur hidupnya. Pilihan terbaik adalah menguatkan hatinya dan berbicara baik-baik dengan Patrick. Dia perlu meyakinkan Patrick untuk menerima Leon. Hanya dengan begitu masalahnya akan terpecahkan. Iris, jangan khawatir. Aku selalu bersikap netral soal ini. Kalau kamu ngotot mau sama Leon, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk bicara sama dia demi kamu dan meyakinkan dia untuk menerima Leon. Selain itu, kalau masalah ini bisa ditangani dengan baik, kami juga bisa membantumu memasarkan Shinshin Group. Dengan begitu, Leon gak perlu cari cara lain, saran Damian. Dia tidak berbohong tentang itu. Karena dia berutang pada Leon dan Iris bersedia bersama Leon, dia menghormati keputusan Iris. Akan tetapi, dia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap kenyataan bahwa Patrick menolak menerimanya. Baiklah, aku akan pergi sekarang juga. Iris memikirkannya dan akhirnya setuju. Seperti kata Damian, dia tidak bisa menghindarinya selamanya. Dia harus menghadapinya secara langsung dan menyelesaikannya pada akhirnya. Lebih jauh lagi, Leon mungkin tidak berhasil meminta bantuan Damian. Jika dia berhasil meyakinkan Patrick untuk menerima Leon, atau jika keluarga Skemel bersedia membantu, maka Leon akan punya rencana cadangan. Tentu saja, jika keluarga Skemel dan Westwood bersedia membantu, itu akan luar biasa. Kedua belah pihak yang bekerja sama akan menghasilkan pengaruh yang lebih besar. Mereka akan mampu menarik lebih banyak perhatian, yang tentunya akan menjadi kabar baik bagi upaya penjualan. Bab 1436. Di toko giok, Leon bertemu Rafael di ruang VIP bagian belakang. Sudah lama ya, Tuan Serigala. Rafael menyapa Leon sambil tersenyum. Setelah bertukar basa-basi sederhana, mereka berdua duduk. Tuan Westwood, apa yang Anda butuhkan bantuan saya? Tanya Leon segera. Cukup mudah, mengapa kita tidak membicarakan kesepakatanmu terlebih dahulu? Tawar Rafael. Baiklah kalau begitu. Aku sudah mendirikan perusahaan medis beberapa hari sebelumnya, dan kami berencana untuk menjual beberapa pil. Aku hanya ingin meminta bantuanmu dan keluargamu untuk membantu kami menyebarkan berita ini,
kata Leon singkat, memberi tahu Rafael tentang rencana penjualan dalam 3 hari. Memasarkan beberapa pil. Baiklah, itu bukan masalah. Serahkan saja padaku, kata Rafael cepat. Dia mengira Leon hanya menjual pil biasa jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Sebenarnya, Leon membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi dia berhenti setelah itu. Dia ingin memberitahu Rafael tentang pengaruh pil energi murni dan pil pemelihara energi sebelum membahas apa yang bisa mereka lakukan untuk membuat nama mereka dikenal luas. Namun, Rafael tampak terburu-buru dan menyetujuinya terlalu cepat. Jadi, Leon memutuskan untuk menelan kata-katanya. Tuan Westwood, mari kita bicarakan situasi Anda, kata Leon. Ia ingin menangani masalah Rafael terlebih dahulu. Tidak akan terlambat untuk memberitahu Rafael tentang pil itu setelah itu. Begini, aku baru saja mendengar berita tadi pagi bahwa ada Mystical Dragon Jade di pasar gelap. Aku tidak tahu apakah itu asli atau tidak. Aku ingin kamu membantuku memeriksanya untuk memverifikasi keasliannya. Rafael tampak sangat bersemangat saat menyuarakan permintaannya. Naga giok, apa itu? Leon tampak bingung. Dia tahu tentang pasar gelap. Itu adalah tempat di mana dunia bawah bertransaksi. Biasanya, benda-benda dengan asal-usul yang meragukan atau yang diperoleh dengan cara ilegal akan dijual di sana. Akan tetapi, dia tidak tahu apa itu Mystical Dragon Jade. Mystical Dragon Jade adalah salah satu giok terbaik. Ini adalah mahakarya yang luar biasa. Saat ini, hijau kekaisaran adalah giok paling berharga yang dapat Anda lihat di pasaran. Namun, ada jenis giok yang bahkan lebih langka daripada hijau kekaisaran. Itu adalah Dragon Jade. Batu giok ini sudah hilang selama hampir 100 tahun. Entah mengapa tiba-tiba muncul lagi, Rafael menjelaskan dengan sederhana. Mystical Dragon Jade adalah jenis giok khusus yang ditemukan di gua-gua. Tidak hanya kilaunya dan kualitasnya yang luar biasa sempurna, giok ini bahkan memiliki kemampuan luar biasa untuk mengatur suhu. Selain itu, bahkan ada rumor bahwa Dragon Jade mengandung esensi alam, sehingga dapat membantu dalam pelatihan seniman bela diri. Itu adalah harta yang sangat berharga. Sementara itu, Mystical Dragon Jade adalah yang terbaik dari Dragon Jade. Batu giok ini legendaris. Sangat sulit untuk menemukannya, dan harganya jauh lebih mahal daripada batu giok hijau kekaisaran manapun. Nilai dari Dragon Jade terlihat jelas. Di sisi lain, karena Dragon Jade sudah hilang selama hampir 100 tahun, Rafael hanya mendengarnya sebelumnya. Dia tidak pernah melihatnya, jadi dia tidak punya cara untuk memverifikasi apakah itu asli atau tidak. Akan tetapi, sejak dia bertemu Leon dan melihat Leon membuka batu ungu kerajaan dan batu giok 4 warna, dia tahu kalau Leon punya penglihatan yang tajam untuk benda-benda ini. Dia mengundang Leon karena dia ingin Leon membantunya melihatnya. Dia perlu melihat apakah Dragon Jade di pasar gelap itu asli. Chapter 1437. Jadi begitulah. Aku tidak percaya ada sesuatu yang lebih berharga daripada sayuran hijau kekaisaran. Leon menyadari sesuatu setelah mendengarkan penjelasan Rafael. Tunggu, aneh sekali. Tuan Wolf, apakah Anda belum pernah mendengar tentang Dragon Jade atau Mystical Dragon Jade sebelumnya? Rafael terkejut. Tiba-tiba ada perasaan tidak enak di hatinya. Ya, ini pertama kalinya aku mendengarnya, Leon mengangguk. Itu, Rafael tercengang. Dia mengira Leon adalah ahli batu giok yang berpengalaman. Jadi, dia merasa Leon pasti sangat ahli dalam mengidentifikasi batu giok. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Leon bahkan belum pernah mendengar tentang Mystical Dragon Jade sebelumnya, dan sama sekali tidak tahu apa-apa tentang Dragon Jades. Leon bahkan tampaknya belum pernah mendengarnya. Bagaimana Leon bisa memverifikasi batu giok itu dengan cara itu? Tiba-tiba, dia merasa dirinya berkeringat karena khawatir. Leon bisa melihat kekhawatiran Rafael. Setelah ragu sejenak, ia berkata, Tuan Westwood, jangan khawatir. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda mengatasi masalah ini. Meskipun dia berkata demikian, dia tidak percaya diri sama sekali. Namun, Rafael setuju untuk membantunya memasarkan pilnya. Tidak mungkin dia bisa menolak Rafael. Lebih jauh,
Ia menentukan kualitas batu giok melalui energi spiritualnya dan tidak bergantung pada penglihatan. Biasanya, semakin baik kualitas batu giok, semakin murni dan padat energi spiritualnya. Karena Dragon Jade adalah sesuatu yang bahkan lebih baik daripada hijau kekaisaran, dan bahkan memiliki kekuatan mengatur suhu, mungkin ia memiliki energi spiritual yang sangat murni dan tak tertandingi. Jika Raphael hanya membutuhkan bantuan Leon untuk memverifikasi apakah batu giok itu asli atau tidak, seharusnya tidak ada masalah. Baiklah kalau begitu. Kurasa itu satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang. Raphael merasa sedikit tertekan. Berdasarkan informasinya, pasar gelap akan segera melelang Dragon Jade itu. Sudah terlambat baginya untuk mencari orang lain. Terlebih lagi, dia sendiri sudah menjadi ahli giok sebagai penanggung jawab toko. Tidak banyak ahli yang bisa mengklaim lebih baik darinya. Bahkan dia belum pernah melihat Dragon Jade sebelumnya dan tidak memiliki cara untuk memastikan keasliannya. Bahkan jika dia menemukan orang lain, itu mungkin tidak akan berguna. Dibandingkan dengan itu, lebih baik membawa Leon ke sini dan melihat apa yang terjadi. Leon mungkin akan memberinya pendapat yang berharga. Dengan mengingat hal itu, Raphael memutuskan untuk memanfaatkan situasi sebaik-baiknya. Setelah itu, ia memanggil Leon, dan mereka berdua meninggalkan toko batu giok, langsung menuju pasar gelap. Mereka tiba di gedung pencakar langit yang mewah di kota itu. Itu adalah tempat berkumpul pribadi yang mewah. Pasar gelap berada di ruang bawah tanah gedung itu. Ketika Leon dan Raphael tiba, mereka keluar dari mobil. Di belakang mereka ada dua pengawal Westwood. Mereka tampak sangat mengesankan. Pada saat itu, ada beberapa pria berotot berpakaian hitam berdiri berjaga di dekat pintu. Tatapan mata mereka tajam, dan mereka tampak cukup mengintimidasi. Raphael berjalan maju dan menunjukkan status keanggotaannya sebelum mereka mengizinkannya masuk. Bab 1438. Setelah memasuki menara, Raphael tampak sangat familiar dengan tempat itu saat ia menuntun Leon ke ruang bawah tanah. Tuan Westwood, tempat macam apa pasar gelap itu? Apakah itu milik seseorang dari dunia bawah? Leon bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat berada di Springfield City, dia belum pernah mengunjungi pasar gelap sebelumnya. Namun, dia cukup dekat dengan Raja Selatan, dan dia mendengar tentang pasar gelap dari Vincent. Jadi, dia tahu bahwa pasar gelap biasanya melibatkan kekuatan besar di dunia bawah. Ya, ini adalah wilayah kekuasaan gorila hitam. Dia adalah bawahan bos selatan. Raphael mengangguk dan berkata. Siapa bos selatan? Leon terkejut. Bos selatan adalah salah satu dari 4 bos dunia bawah. Kekuatannya berada di level keluarga besar. Raphael menjelaskan semuanya secara singkat. Sky County dibagi menjadi 5 wilayah, yaitu wilayah utara, selatan, timur, barat, dan tengah. Selain wilayah tengah, yang memiliki keadaan lebih unik, 4 wilayah lainnya dibagi dan dikendalikan oleh 4 bos. Bos selatan mengendalikan dunia bawah di wilayah selatan. Kekuatan dan pengaruhnya tidak lebih lemah dari keluarga besar papan atas. Itu jauh dari level keluarga seni bela diri kuno biasa seperti Westwoods dan Scamels. Hebat sekali. Leon terkejut mendengarnya. Dia sudah berada di wilayah selatan untuk sementara waktu, tetapi ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang salah satu kekuatan besar di kota itu. Benar sekali. Fakta bahwa bos selatan berhasil menguasai dunia bawah di wilayah selatan berarti dia bukan orang yang bisa dianggap remeh. Namun, jangan khawatir. Gorila hitam bertanggung jawab atas pasar gelap di sini. Bos selatan biasanya cukup sibuk sendiri. Tidak mungkin dia ada di sini. Raphael tertawa simpati, mengira Leon takut dengan nama Raja Selatan. Setelah itu, keduanya mengobrol sambil berjalan menuju ruang bawah tanah. Ruang bawah tanahnya sangat besar. Tidak lebih kecil dari bangunan di atasnya. Saat itu cuaca sangat cerah, dan berbagai kios dan pajangan dapat terlihat. Ada banyak orang, dan mereka tampak seperti berada di daerah perkotaan yang sangat ramai. Ini adalah pertama kalinya Leon berada di tempat seperti itu. Ia ingin berjalan-jalan untuk melihat apakah ada sesuatu yang berharga. Namun, waktu sangatlah penting. Raphael sedang terburu-buru untuk pergi ke pelelangan Mystical Dragon Jade. Jadi,
Leon memutuskan untuk tidak melakukannya saat ia mengikuti Raphael ke area tengah. Itulah area yang dimaksudkan untuk pelelangan. Biasanya, siapapun yang memiliki sesuatu yang mahal akan menyerahkannya kepada orang-orang yang bertanggung jawab di pasar gelap untuk dilelang dengan harapan mendapatkan harga yang lebih tinggi. Saat itu kursi-kursi kayu di sisi tempat pelelangan sudah cukup terisi. Kebanyakan dari mereka adalah pemuda yang mengenakan pakaian yang sangat menarik perhatian. Mereka jelas orang-orang dengan latar belakang yang cukup kaya. Jelaslah mereka semua ada di sana demi Dragon Jade. Ketika Leon dan Raphael masuk, seorang pemuda berusia sekitar 30 tahun di sebelah kanannya tiba-tiba memiliki kilatan tajam di matanya. Oh, aku jadi bertanya-tanya siapa orang itu. Kalau bukan Raphael Westwood, anjing keluarga Thompson. Pemuda itu tertawa mengejek. Dia tampak sombong, seolah-olah dia lebih baik dari orang lain. Di belakangnya ada dua penjaga yang tampak cukup mengesankan. Bab 1439. Seth Golan, aku peringatkan kau. Sebaiknya kau jaga mulutmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Raphael tiba-tiba tampak sangat marah. Kau, sungguh lelucon. Raphael, jika kau tidak dilindungi oleh keluarga Thompson, aku pasti sudah melumpuhkanmu. Apa hakmu untuk bersikap begitu arogan di hadapanku? Seth mendengus sambil menatap Raphael dengan jijik. Raphael sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa dilakukannya. Setelah itu, ia menenangkan diri sambil menarik Leon ke kiri. Setelah mereka berdua duduk, Leon tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Westwood, siapa orang itu? Dia tampak sangat sombong. Dia Seth Golan. Dia pewaris salah satu keluarga seni bela diri kuno di wilayah selatan. Suku Golan terlibat dalam perdagangan batu giok, jadi mereka adalah pesaing kita. Ada sedikit konflik antara kedua keluarga kita, Raphael menjelaskan dengan singkat. Oh, jadi begitu. Leon menyadari sesuatu, tetapi dia masih agak bingung. Karena kedua keluarga mereka merupakan keluarga seni bela diri kuno, maka Raphael seharusnya berada pada level yang sama dengan Seth. Namun, Raphael tampak waspada terhadap Seth. Leon tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tuan Wolf, Anda tidak tahu ini, tetapi Seth adalah salah satu yang terkuat di antara generasi muda keluarga seni bela diri kuno biasa. Dia telah mencapai negara penguasa 2 tahun lalu. Saya telah kehilangan banyak hal darinya. Raphael tersenyum kecut melihat kebingungan Leon dan menjelaskan semuanya secara singkat. Tidak heran, Leon mengerti. Saat mereka berada di toko batu giok, Raphael bertarung melawan Willy untuk membantunya. Saat itu, ia sudah bisa melihat bahwa Raphael dan Willy kurang lebih berada di level yang sama. Mereka berada di sekitar status semi-overlord. Meskipun keadaan semi-overlord hanya berjarak satu tingkat dari keadaan overlord, kedua tingkat itu sangat berbeda. Fakta bahwa Seth sudah berada di overlord state berarti dia jauh lebih kuat daripada Raphael. Tidak heran Raphael memilih untuk menahan amarahnya. Raphael, orang di sebelahmu itu orang asing. Siapa dia? Apa yang kalian berdua gumamkan? Seth tidak menyerah untuk menjatuhkan Raphael. Ia menyeringai saat terus menantang Raphael. Tuan Wolf tidak ada hubungannya denganmu, kata Raphael dengan tidak senang. Sekalipun dia tidak sekuat Seth, keluarganya tidak lebih lemah dari Golan. Demi Mystical Jade Dragon, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk melawan ejekan Seth. Namun, itu tidak berarti dia takut pada Seth. Tuan Wolf, bahkan jika kau tidak mengatakan apapun, aku bisa tahu bahwa bocah ini pastilah seorang ahli giok yang kau undang. Seth mencibir. Orang-orang Golan juga terlibat dalam bisnis batu giok. Sama seperti Raphael, kali ini dia datang untuk mendapatkan Mystical Dragon Jade. Namun, Mystical Dragon Jade sudah punah sekitar 1 abad yang lalu. Baik dia, Raphael, atau pemuda lainnya di sana, tidak ada yang tahu apakah Dragon Jade itu asli. Jadi, kebanyakan dari mereka membawa seorang ahli untuk membantu mereka memverifikasinya. Karena Leon berada di sebelah Raphael, tidak terlalu sulit baginya untuk menebak bahwa Leon kemungkinan besar adalah ahli yang dibawa Raphael. Bab 1440. Memangnya kenapa kalau dia begitu? Kata Raphael dingin. Raphael,
Aku tahu kau semakin tidak berguna. Kau menganggap bocah nakal sebagai ahlimu. Sungguh lelucon. Buka saja matamu dan lihat. Pria yang kuminta untuk menolongku ini benar-benar ahli. Ejek Seth. Setelah itu, ia menunjuk seorang lelaki tua berpakaian abu-abu di sebelahnya dengan ekspresi senang. Tuan Gray. Raphael terkejut setelah dia menoleh. Oscar Gray adalah seorang pakar yang sangat terkenal dalam industri batu giok di wilayah selatan. Dalam hal kemampuan, ia benar-benar berada di puncak industri. Tidak ada yang bisa mengklaim setara dengannya. Namun, Seth berhasil mendapatkan bantuan Oscar. Tidak heran Seth bersikap begitu sombong. Seth dan Raphael sama-sama bertanggung jawab atas bisnis batu giok untuk keluarga mereka. Keduanya tidak pernah akur. Sekarang, muncullah Dragon Jade yang langka. Oscar berhasil mendapatkan bantuan dari Tuan Gray, tanpa menahan diri untuk mengeluarkan biaya. Namun, Raphael mendapatkan seorang bocah nakal tanpa nama sebagai ahlinya. Itu terlalu bodoh. Benar sekali. Bahkan sebelum pelelangan dimulai, Raphael sudah kalah. Para pemuda di sekitar mereka semua melihat ke arah Seth dan Oscar. Mereka semua terkesan bahwa Seth berhasil mendapatkan seseorang yang sangat cakap. Tepat setelah itu, mereka memandang Raphael dan Leon dengan jijik. Tidak seorang pun akan menganggap seorang pria muda dan tak bernama seperti Leon sebagai seseorang yang layak diperhatikan. Ketika Leon mendengar itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia tidak percaya bahwa Seth mulai menargetkannya seperti itu, menyeretnya ke dalam masalah ini tanpa alasan. Dia benar-benar merasa tidak senang tentang hal itu. Tuan Wolf, Seth selalu narsis dan sombong. Abaikan saja dia. Raphael tahu bahwa Leon tidak senang, dan dia buru-buru menghibur Leon. Akan tetapi, meskipun Raphael meminta Leon untuk mengabaikannya, Raphael tetap tidak senang. Lagi pula, apa yang dikatakan semua orang itu benar. Dibandingkan dengan seorang ahli seperti Oscar, Leon jauh lebih buruk dalam segala hal. Khususnya, Leon sama sekali tidak tahu apapun tentang Mystical Dragon Jade. Leon mungkin tidak berguna. Tiba-tiba, dia menyesal karena telah meminta bantuan Leon dengan tergesa-gesa. Dia terlalu ceroboh. Namun, sudah terlambat untuk menyesal. Orang yang bertanggung jawab ada di sini. Tepat pada saat itu, terdengar suara langkah kaki. Seorang pria parubaya berusia sekitar 50 tahun berjalan masuk dari belakang panggung bersama 4 pria berotot berpakaian hitam. Pria yang memegang kendali memiliki raut wajah yang gelap dan dingin. Aura di sekelilingnya sangat menindas. Ini pasti gorila hitam yang disebutkan Raphael sebelumnya, gumam Leon dalam hati, menebak identitas pria itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Fakta bahwa orang itu adalah bawahan bos selatan berarti orang itu adalah seseorang yang luar biasa. Di tempat itu, semua orang langsung memperhatikan si gorila hitam begitu dia muncul. Mereka tahu bahwa acara utama akan segera dimulai. Semua orang terdiam. Karena sudah waktunya, mari kita mulai. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, gorila hitam memulai semuanya. Setelah itu, ia memberi isyarat kepada seorang pria berpakaian hitam untuk membawa nampan, lalu memajangnya di layar. Ada kain merah di atas nampan itu, jadi tidak seorang pun dapat melihat apa yang ada di bawahnya untuk saat ini.